Pertama kali zaman Jokowi, oligarki ini ikut dalam merumuskan undang-undang yang nguntungin mereka. Nah, begitu masa Jokowi dari 2014, yang terjadi bukan tahap reformasi. Kalau tadi kan democratic springnya demokrasi, kemudian stabilisasi demokrasi. Begitu Jokowi terjadi apa yang saya sebut deformasi. Kemudian pemerintah lebih banyak bekerja untuk oligarki. Zaman Soeharto konglomerat ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak nyusun undang-undang, nggak nyusun kebijakan. Zaman setelah itu ada nggak konglomerat ikut? Kagak ada. Ekonomi Indonesia ada awan mendung. Awan mendungnya kita rumuskan sederhana. Satu, utang swasta Indonesia sangat-sangat besar. Pemerintah sendiri pada waktu itu belum punya data lengkap tentang utang swasta. Yang kedua, kami hitung current account deficit Indonesia semakin tinggi. Yang ketiga, kami hitung mata uang rupiah overvalue 8%. Nah, saya ingat kami dibantah oleh Bank Indonesia, dibantah oleh Departemen Keuangan, dibantah oleh analis ASEAN. Seperti diketahui, krisis itu Asia itu mulainya di Thailand. Indikatornya juga sederhana, current account deficit Thailand besar sekali, mata uangnya overvalued 15%, utang swastanya juga besar. Jadi spekulator paling besar waktu itu namanya Soros. Yang dia pikirkan, yang dia hantam itu hanya Thailand. Karena yang lain mengatakan Indonesia lain-lainnya bagus-bagus kok. Tapi itu bagaikan orang main bola sodok. Yang dihantam Thailand ternyata nyebar ke Malaysia, nyebar ke negara Korea sekitarnya. Begitu kena Indonesia, Indonesia anjloknya paling dalam, paling dahsyat. Dari rata-rata 6,5% anjlok gara-gara saran IMF menjadi minus 13%, pengangguran nambah 40% dan seterusnya. Ya, kami memang katakan awan mendung ini bisa jadi hujan, metafornya itu. Bahkan kami sampaikan tidak dalam kalimat, dalam kata-kata, bisa jadi hujan batu, beneran hujan batu. Nah, sampai 11 Maret 98 Pak Harto kepilih lagi buat jadi presiden. Tidak ada orang yang percaya bahwa Soeharto bakal bisa jatuh sebulan lagi. Soeharto kuat, ekonominya kuat, katanya dan sebagainya dan sebagainya. Kami sendiri yakin bahwa Pak Harto bakal jatuh karena selain angka-angka makro itu, kami memonitor dan memprediksikan bahwa pada bulan Maret April 98 Indonesia akan kekurangan beras. Dan terjadi karena waktu itu ada El Nino, panas sekali, produksi anjlok, di supermarket nggak ada beras. Nah, teman-teman ketahui kalau beras sudah nggak ada, pemerintahnya pasti jatuh. Gitu. Nah, terjadilah apa yang disebutkan reformasi. Hanya butuh waktu 21 hari buat Pak Harto jatuh. Tanggal 1 Mei pemerintah Indonesia atas bujukan IMF menyetujui untuk menaikkan harga BBM 72%
harga minyak tanah 44%. Sekitar tanggal 28 April saya diundang ketemu Managing Director IMF di Grand Hyatt, Dr. Hubert Nys, Managing Director Amanasit ya, Asia. Dr. Nys tanya, Dr. Ramli, kita akan bujuk Pak Harto untuk naikin BBM. Menurut kamu bagaimana? Saya katakan, I'm a trained economist. Saya ekonomis yang terlatih. Saya tahu persis dan ngerti betul banyak alasan untuk menaikkan harga minyak. Tapi jangan, suasananya udah panas, bisa terjadi sesuatu. Dr. Nys sombong sekali. Dia katakan, Dr. Ramli, Anda tuh nggak ada apa-apa kok. Saya setiap pagi jogging pakai celana pendek di daerah miskin, di belakang Grand Hyatt, di kebun kacang. Kalau saya dadahan sama orang Indonesia senyum, ketawa-ketawa, dada balik. Itu kan jawaban konyol sekali. Orang Indonesia yang miskin di kebun kacang, sarapan pagi belum sarapan pagi, makan siang belum tentu, tapi ada bule dada-dadahan sama dia aja. Kadang balik ketawa-ketawa. Saya marah sekali dengar jawaban yang double itu dari orang yang katanya hebat, Managing Director Asia. Saya katakan, Dr. Nys, I don't want to argue with you. Saya nggak mau debat sama kamu. Just take a note of what I said. Saya Amanasit mengenai dia. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Mei dinaikkan. Tanggal 2 Mei demonstrasi besar di Universitas UMI di Makassar. UMI itu semua anak miskin di Makassar kuliahnya di UMI. Anak pejabat, anak orang kaya di UNHAS. Juga, orang miskin juga. Pengecualian. Seminggu kemudian demo besar rusuh di Medan, seminggu kemudian Solo kebakar, seminggu kemudian di Jakarta kebakar. Saya waktu itu lagi di Cilangkap, saya pada waktu itu penasihat ekonomi angkatan bersenjata. Saya ingat mesti naik motor gitu ke sini daerah rumahnya Ibu Tuti Neradi di Menteng, karena kita bikin marah Majelis Amanat Rakyat. Itu jalan kebakar butuh waktu lama. Akhirnya sore itu kita bikin Majelis Amanat Rakyat minta Soeharto mundur. Besok paginya sama Nasid lagi, saya datang. Nasid ini banyak sejarah, makam Nasid. Saya datang ke rumahnya Pak Prabowo Sutejo, adik tirinya Pak Harto. Di depan rumahnya di Jalan Diponegoro, mobil masih kebakar. Saya bilang Pak Prabowo udah kenal saya berapa tahun? 8 tahun Mas Rizal. Pernah nggak saya minta tolong satu kali pun sama Pak Prabowo? Prabowo bilang nggak pernah. Biasanya orang kenal saya, pengen naik pangkat, nanti saya ngomongin sama Mas Harto, nyari menangin proyek, kalau bagus tak tolong. Yang ketiga, minta duit, ya tak kasih kalau saya ada duit. Mas Rizal 8 tahun kenal saya, nggak pernah minta tolong sekali. Yang kedua, saya tahu Mas Rizal oposisi terhadap Pak Harto, tapi hubungan kita baik, kita biasa makan siang bulan sekali. Saya bilang, Pak Prabowo, saya datang pagi ini jam 10 mau minta tolong. Pak Harto dalam perjalanan dari Mesir ke Halim, nanti siang datang. Saya minta Pak Prabowo jemput. Kenapa Mas Rizal? Pak Prabowo jemput, bujukin Pak Harto supaya ngundurin diri. Pak
Pak Prabowo kenapa? Loh ini udah rusuh, udah kebakar di Makassar, Solo, udah ratusan yang meninggal, yang luka-luka ratusan. Kalau Pak Harto ngotot kuasa lagi bisa terjadi 10 kali Tiananmen. Saya anggap Pak Prabowo tanggung jawab tak ubah. Rizal Ramli itu ada premannya dikit. Tapi timingnya tepat, karena kalau saya ngancam Pak Prabowo sebulan sebelumnya, kantor kita langsung. Nah, jawaban Pak Prabowo menarik sekali. Mas Rizal masa nggak kenal bangsa kita? Bangsa kita ini, kalau kita lagi puasa, pantat kita mereka jilat rame-rame. Seperti hari ini lah pada jilat dulu. Ya. Tapi nanti kalau kita nggak puasa, keluarga kita ditendang-tendang. Apa jaminannya keluarga kita nggak ditendang kalau Pak Harto mundur itu? Saya bilang mohon maaf Pak Prabowo, Bung Karno jasanya lebih besar dari Pak Harto. Begitu Bung Karno dijatuhkan, seluruh keluarganya di non personal non grata kan, nggak boleh ada kuliah lagi. Mega diusir dari Unpad, Guntur dari ITB, nggak boleh pada kuliah. Nggak boleh diwawancara, nggak boleh bisnis dan sebagainya. Saya mohon maaf, Pak Harto jasanya nggak segede Bung Karno. Kalau Pak Harto nggak mengundurkan diri, korbannya makin banyak, keluarga Pak Harto akan dihabisi. Akhirnya Pak Prabowo setuju buat jemput Pak Harto di Halim. Nah di Halim begitu Pak Harto datang, dia cuma say hello sama menteri-menteri. Hanya mau bicara sama Menhab, Pangap, Pak Wiranto. Tanya sama Soeharto, bagaimana perkembangan situasi? Wiranto laporkan kejadian ini, usul di sini, di situ. Pertanyaan kedua Pak Harto, mampu tidak ABRI mengendalikan situasi? Pak Wiranto, Pangap bilang, mohon maaf Pak Presiden, ABRI tidak mampu mengendalikan. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita all out, kita akan babak. Korbannya akan banyak sekali. Tapi kita mampu kendalikan asal ada perintah untuk all out. Pak Harto diam aja, pulang ke Cendana, sorenya malam habis maghrib, baru Prabowo ketemu lagi. Tanya sama Prabowo, Pak Harto, gimana situasi? Gampang, nggak usah khawatir. Gimana? Ya kita perintahkan aja ABRI all out, babak. Ya. Karena Soeharto ini jenderal yang berani. Tahun 65, ratusan ribu orang dia tangkap, ratusan ditembak. Waktu ada peristiwa Islam demo di Tanjung Priok, ditembakin aja ratusan orang. Soeharto nggak takut image internasionalnya rusak. Karena dia tahu dia pro barat, beda dengan Pol Pot. Pol Pot itu kan komunis. Sampai sekarang selalu diingat bahwa pembunuh paling gede itu adalah Pol Pot. Pak Harto sebetulnya nomor 2 atau nomor 3, tapi pers barat nggak pernah naikin namanya. Nah kemudian Prabowo katakan, Mas, udah Mas, kalau nanti korbannya meningkat lagi, keluarga kita dihabisi. Pak Harto langsung enggak. Ya, karena sehebat-hebat orang, segagah-gagahnya orang, kalau menyangkut keluarganya mikir juga. Akhirnya Pak Harto kumpulin besok tokoh-tokoh di istana. Saya mau bikin komite reformasi, waktu transisi 3 bulan untuk memilih pemimpin yang baru. Kumpullah besoknya di istana, Ketua MUI, Gus Dur, lain-lain. Pak Harto bilang, tolong dukung bapak-bapak, saya mau bikin komite reformasi untuk mempersiapkan pemimpin setelah saya. Nah kami memang menduga yang diundang itu pasti manut semua Pak Harto lah, termasuk bos saya Gus Dur pasti juga setuju kan. Yang saya tidak menyangka adalah Profesor Nurhalis Majid, pendiri Universitas Paramadina. Dia berdiri, dia kata
dia pakai bahasa Jawa kasar sekali. Pak Harto, wis Pak Harto wis warak, wis. Kasarnya, Soeharto udah lu tuh udah kenyang udah gitu. Pak Harto tersinggung. Dia bilang aku nggak patean, aku juga nggak peduli amat kok. Dia tinggal bubar komite reformasi. Malam itu saya kerja, saya teleponin semua kamera TV, koran, lain-lain. Tolong yang dimuat hanya omongan Pak Nurholis Madjid. Kenapa? Buat omongan kayak gitu buat orang luar Jawa dia nggak ngerti, biasa aja kan ngomong gitu. Tapi buat orang Jawa tuh artinya dalam sekali. Artinya Raja Jawa dilecehkan, dihina oleh seorang rakyat biasa namanya Nurholis Madjid. Artinya aura spiritualnya Pak Harto, aura kekuasaannya dicabut sama Nurholis Madjid. Nah malam itu semua media TV besoknya itu hanya omongan Nurholis. Nah ini juga nanti kayak begini, Jokowi bakal jatuh sebentar lagi, ya. Kayak begini juga lah, yang ini mah kecil, Pak Harto lebih jagoan, lebih hebat, lebih kuasa. Jokowi mah kagak ada apa-apanya, ya. Daripada kita sok copres-copres, ini kan drama Korea doang, ya. Disiapin calonnya siapa, calon 2 orang, nah calon nomor 3 kagak bisa maju, diatur siapa yang menang, IT-nya mau udah diatur, terus kita disuruh percaya gitu. Drama Korea gini, mohon maaf dah, kita fokus dorong Jokowi secepatnya untuk selesai, baru kita perbaikin sistem. Memang banyak pertanyaan, ada manfaatnya nggak sih reformasi? Generasi yang sekarang, kalau ditanya, nggak ada, sama aja. Tapi to be fair, coba kita bagi tahap-tahap reformasi. Tahap pertama adalah Democratic Spring. Biasa tuh, setelah diktator di negara-negara Arab ada namanya Arab Spring. Berapa tahun doang, tapi karena pemimpin yang baru tidak mampu mendeliver basic good untuk rakyatnya, akhirnya dijatuhin lagi, kembali lagi sistem diktator. Nah di Indonesia Democratic Spring itu terjadi pada masa Habibie sama Gus Dur. Karena dua-duanya memang jiwanya demokratis. Kita nggak pernah tuh, pertama pers dibebaskan, nggak usah pakai show. Yang kedua kita nggak pernah panggil wartawan, nggak boleh ngomong ini ngomong itu, silakan aja. DPR mau maki-maki kita, lebih sadis loh maki-makinya DPR waktu itu dibandingin hari ini. Ya kita percaya itu demokrasi kayak gitu, tugasnya DPR buat ngeritik kita. Kalau misalnya bagus ya kita dengar, kalau enggak kita cuekin. Ya, jadi nggak ada rekayasa nelfon siapa, nggak boleh ini. Nah yang ketiga, nggak ada yang ditangkepin. Tahanan politik dibebasin semua. Demo juga boleh berapa aja. Saya ingat waktu zaman Gus Dur, kita kan biasa di demo sama teman-teman PKS sama PAN. Itu sekali demo 1,5 juta orang pakai tangan. Ya, berkali-kali. Nah, saya lagi di dalam, Mbak Mega, Gus Dur. Gus Dur nanya, Rizal katanya mereka minggu depan mau naikin 34 juta nih. Apa kita udah siap-siap kabur? Ah jangan Gus. Mega nanya sama saya, kenapa kamu yakin banget? Wah itu teman-teman PKS, dia bawa anaknya, bawa bininya. Mereka tuh lagi piknik Mbak. Oh gitu ya. Kalau dia bawa anak bininya pasti nggak bakal rusuh. Kita paling keganggu sama megafon. Tapi kalau mahasiswa yang demo 100.000 orang, nah kita siap-siap kabur, gitu loh. Nah, apakah ban atau apalah, pokoknya pasti rusuh lah. Lebih bagus kita siap-siap kabur.
Nah jadi betul-betul ada democratic spring setelah zaman Pak Harto yang otoriter, main anggap, main apa. Tapi kalau hanya democratic spring tanpa perbaikan dalam bidang ekonomi, ya jatuh juga. Itu yang terjadi di Arab Spring, bertahan 3, 4, 5 tahun, habis itu diktator lagi semua. Apa achievementnya dalam bidang ekonomi? Habibie berhasil stabilkan ekonomi dari krisis, dari minus 13 pertumbuhan ekonominya jadi minus 3%. Ya, nah kita naikkan zaman Gus Dur dari minus 3 ke plus 4 dalam waktu 21 bulan. Jadi both Habibie sama Gus Dur dari minus 13 ke 4%. Ekonomi stabil, pulih kembali. Nah yang kedua, kami selama 2 tahun Gus Dur berhasil mengurangi kemiskinan 10 juta orang, 9, berapa paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Karena memang kebijakannya pro sama yang bawah. Nah yang kedua, Gini Index paling rendah. Nah, salah satu kenapa terjadi pemberontakan PRRI Permesta zaman Bung Karno, karena daerah-daerah merasa kita gak dapat apa-apa, semua buat Jawa doang. Makanya waktu Pak Habibie presiden, dia mulai undang-undang desentralisasi supaya daerah punya kewenangan lebih baik, alokasinya ke daerah supaya tidak ada lagi yang pengen berontak. Nah tapi Pak Habibie nggak sempat bikin undang-undang pelaksanaan desentralisasi karena dia kan cuma 1,5 tahun. Kami yang bikin, kami pindahkan ratusan ribu, barangkali hampir 300.000 PNS pusat ke daerah supaya daerah punya SDM. Kemudian kami bikin alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah. Memang rumusnya sangat sederhana, berdasarkan jumlah penduduk sama luas. Harusnya saya tambahkan, ya, in perspektif kami tambahkan faktor ketimpangan, daerah yang ketinggalan alokasinya lebih tinggi. Tapi saya pikir habis ini pemerintahan yang akan datang perbaiki kan. Sampai hari ini kagak ada yang perbaikin. Coba aja nunggu Rizal Ramli jadi presiden baru bisa lagi. Nah yang ketiga, kita bikin undang-undang alokasi khusus, yaitu daerah-daerah yang penghasil minyak bumi dan gas dapat, saya lupa 5% atau 10% dari persentase ekspor. Itulah kenapa Riau maju, Pekanbaru, Dumai, karena banyak uang. Itulah Kalimantan, Samarinda, Balikpapan maju karena banyak uang mereka dari alokasi khusus. Nah kembali, pemerintah Gus Dur kan cuma 1,5 tahun. Kita bikin undang-undang desentralisasi ini kurang dari 3 bulan. Banyak prioritas yang kita mesti kerjain. Harusnya pemerintah setelah itu perbaiki supaya ketimpangan di daerah berkurang. Bagaimana contohnya? Daerah penghasil batu bara dapat alokasi persentase dari ekspor. Kebayang nggak itu? Kalimantan, Sumatera maju. Daerah penghasil marinir ikan dapat persentase dari ekspor ikan. Maluku maju, Flores, NTT, Riau lautan maju. Daerah penghasil mineral, ya, emas, nikel dapat persentase dari ekspor. Wah, Sulawesi akan maju, Maluku akan maju. Tapi kembali, sejak kami rumuskan undang-undang itu, sampai hari ini kagak ada. Makanya nunggu Rizal Ramli jadi presiden, baru kita benerin. Jadi ngebangun supaya daerah nggak timpang itu bukan dengan bikin ibu kota baru hasil ngelindurnya Jokowi. Dia kan ngelindur tuh, mau bikin ibu kota baru apalah
sampai sekarang gagal mulu tuh. Nanti kita batalin Faisal, cukup dengan 1 Perpu aja, kalian batal kagak ada lagi. Ya, omnibus law pun yang abal-abal itu kita batalin dengan 1 Perpu aja. Ya, nggak ribet kok. Nah, esensinya kalau kita mau ubah Indonesia, kita pasti punya program yang konkret dalam bidang ekonomi sosial. Nah, habis itu Gus Dur dijatuhkan. Saya nggak usah buka siapa yang jatuhnya. Tapi sehabis itu masa Mega sama SBY terjadilah stabilisasi demokrasi. Bagus, nggak ada yang ditangkap, tidak mendapat boleh, macam-macam. Jeleknya cuman seperti yang dikatakan tadi oleh Mas KPK ini. Nanti jadi KPK lagi nanti nanti. Nah, ya kan, Pak Kaudi, yaitu partai-partai diberi kekuasaan luar biasa bisa memecat anggota DPR polling. Jadi anggota DPR ini manut di Fitri, ya. Ada 575 anggota DPR. Tadi Laude katakan 200 sekian, 62 itu pengusaha. Udah pasti otaknya pengusaha ya KKN doang. Nah, yang kedua adalah dari 575 itu hampir sekitar setengahnya juga, Mas Ogi, itu mantunya, anaknya, bininya, istrinya yang ketiga, dan sebagainya dan sebagainya. Nepotisme semua itu. Ya. Nah, begitu kewenangan memecat itu ada di partai-partai, maka DPR ini betul-betul sampai hari ini jadi taman kanak-kanak doang. Ya, istilahnya Gus Dur berlaku jadi taman kanak-kanak. Nah, begitu masa Jokowi dari 2014, yang terjadi bukan tahap reformasi. Kalau tadi kan democratic springnya demokrasi, kemudian stabilisasi demokrasi. Begitu Jokowi terjadi apa yang saya sebut deformasi. Reform itu merusak demokrasi. Caranya dia preteli demokrasi, faktanya indeksnya segala turun. Ya, yang kedua dia preteli lembaga good governance seperti KPK dan lain-lain. Ya, kemudian pemerintah lebih banyak bekerja untuk oligarki. Zaman Soeharto konglomerat ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak nyusun undang-undang, nggak nyusun kebijakan. Zaman setelah itu ada nggak konglomerat ikut? Kagak ada. Zaman Mega aja, misalnya ada Taipan nih, bawa daftar draft undang-undang dan kebijakan yang ada lo diusir dari ketua umum. Mega kan gajinya tinggi gitu. Baru pertama kali zaman Jokowi, oligarki ini ikut dalam merumuskan undang-undang yang untungin mereka. Manfaatnya apa? Kalau cuma dapat proyek APBN, untungnya paling 10%. Saudara Faisal dapat 1 triliun proyek, untungnya 100 miliar, bahkan kurang setengahnya. Tapi kalau dari policy, untungnya itu ratusan miliar. Misalnya kemarin undang-undang Omnibus Law itu kan diselipkan supaya undang-undang mineral supaya bisa konsesi diperpanjang 20 tahun. Nilainya itu ratusan miliar dolar. Makanya mereka pada nyogok, harus nih Omnibus Law jadi lagi, ya kan? Itulah yang terjadi oligarki. Jadi ini bukan kapitalisme, ini lebih brutal dari kapitalisme di Fitri. Ya, kekuasaan negara dipakai untuk memperkaya oligarki secara brutal melalui bikin undang-undang. Yang kedua soal KKN, Mas Laude. KKN hari ini lebih ganas dari zaman Orde. Ya, saya kan tukang nyelidiki KKN-nya zaman Soeharto sama Faisal. Hari ini lebih ganas, lebih vulgar. Tommy itu bisnis setelah Soeharto puasa 15 tahun. Hari ini anaknya Jokowi 7 tahun puasa, punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, money laundering lewat siapa? Di TV yang beken itu, ya.
Ini dia lebih ganas. Pak Harto tidak hanya bisnis doang, anak-anaknya nggak bikin dinasti politik. Ini bikin dinasti politik pula, ya, selain dinasti bisnis. Ya, nah prestasinya juga kecuali infrastruktur yang pakai utang, jor-joran, kagak ada yang bisa membanggakan. Kemiskinan 40%, yang miskin. Jadi saudara-saudara, saya minta teman-teman fair. Saya ini di penjara oposisi zaman Pak Harto, tapi appreciate juga Soeharto ada yang bagus, basicnya dia penuhin, ya, ketahanan pangan dia jalanin. Habis itu yang kayak tadi kita mesti pilah-pilah mana fase demokrasi yang bagus untuk Indonesia, mana yang hanya stabilisasi, mana malah yang merusak. Zaman Jokowi ini merusak atau diplomasi. Terima kasih Bang Besa. Saya ingat yang